اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah selalu memberikan setiap hari, setiap gerak kita, setiap pendengaran kita, setiap lisan kita, baik merasakan atau berbicara, baik hidung kita yang merasakan bau yang sedap atau tidak sedap, pandangan kita, pendengaran kita, semua jasad kita ini adalah suatu nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itulah mari kita selalu mengingat apa yang diberikan kepada Allah, mengingat bersyukur kita yang Masya Allah, begitu besar Allah memberikan suatu kenikmatan. Andaikala kita ini diberikan sakit, seumpamanya kita tidak bisa bernafas, asma dan lain sebagainya, kita seumpamanya ke dokter diberikan oksigen sehari itu minimal 150. Tetapi kita dalam keadaan sehat ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa membeli oksigen, sehingga jantung kita itu berdetak. Andai kala jantung ini dicangkok dengan jantungnya orang lain, harganya masih ratusan juta bahkan miliaran. Maka kita cukup untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita makan, baca alhamdulillah. Ketika kita bisa bernafas, baca alhamdulillah. Ketika kita bisa bergerak, selalu membaca alhamdulillahirabbil alamin. Karena apa? La in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, kata Allah. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya, karena sangat besarnya nikmat. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang begitu Masya Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berani mengorbankan jiwanya, berani mengorbankan jasadnya ini, berani mengorbankan harta bendanya bersama Sayyidah Khadijah yang berjuang untuk menghidupkan agama Allah, untuk mengesahkan Allah. Pada waktu itu Sayyidah Khadijah orang yang paling kaya di Madinah, sehingga waktu itu sampai miskin, tidak mempunyai apa-apa demi memperjuangkan agama Allah, berjuang bersama Rasulullah. Untuk apa? Yaitu untuk lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dengan itulah, maka ini wajib apa? Wajib balas budi. Kita balas budinya cuma membaca sholawat ala Muhammad, sholawat ala Nabi Muhammad. Ada sholawat yang dikarang oleh ulama-ulama itu. Terutama seorang perempuan itu harus balas budinya memperbanyak sholawat. Dikarenakan apa? Zaman sebelum Rasulullah diutus, seorang perempuan ini
tidak ada harganya. Ini betul di dalam Al-Quran. Seorang perempuan pada zaman sebelum Rasulullah ini ketika pembagian warisan, seorang perempuan tidak dapat warisan. Ketika seorang perempuan ini menikah, ya juga sewenang-wenang seorang laki-laki sebelum zaman Rasulullah. Tidak ada harga diri, bahkan ketika lahir seorang perempuan ini malu pada zaman sebelum Rasulullah. Dom mawaju sangat isin sehingga orang perempuan dibunuh. Ini zaman sebelum Rasulullah. Seorang perempuan lahir, seorang perempuan dibunuh. Lahir seorang laki-laki dibangga-banggakan karena bisa perang, karena bisa gulat. Ini sebagai gambaran agar kita ini cinta Rasulullah, terutama seorang perempuan ini agar cinta kepada Rasulullah, membaca sholawat, setiap ingat Rasulullah membaca sholawat. Karena dulu perjuangan Rasulullah untuk mengagungkan, untuk menjunjung martabat seorang perempuan. Ini bayangin, bersama Sayyidah Khadijah, itu perjuangan Rasulullah. Sehingga sekarang ini, dulu orang laki-laki, sampai dulu itu seorang perempuan sebelum Rasulullah dijual belikan kayak orang jual sapi, dijual belikan berapa ini, kayak orang membeli emas, tidak ada harga dirinya itu. Dengan lahirnya Nabi Muhammad, dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka seorang perempuan menjadi mulia. Seorang budak yang tiap hari suruh bekerja, sehingga pada waktu itu tidak diberi upah. Ya kayak sapi disuruh nyingkal tanah, tapi cuma dikasih makan, tidak dikasih. Itu budak seperti itu. Sehingga dengan adanya Rasulullah, para sahabat membeli budak. Contohnya Bilal bin Rabah dibeli, dan para sahabat lain dimuliakan. Maka kedudukannya seperti kedudukan sekarang ini, menjadi semuanya manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah tidak memandang orang itu kaya, Allah itu tidak memandang orang itu miskin, tapi Allah memandang ketakwaan di dalam hati, di dalam benak, di dalam hati sanubari ini. Maka dengan itu patut jasanya Rasulullah kepada seorang perempuan. Jasanya seorang perempuan sekarang, maka mendidik anak semaksimal mungkin agar menjadi anak yang taat, yang soleh, solihah. Itu sebagai balas budi seorang perempuan. Rasulullah menganjurkan ku anfusakum wa ahlikum naron, sehingga seorang laki-laki suruh menjaga keluarganya, ahlikum naron, ke orang kepala keluarga harus bisa memerintahkan anak istrinya untuk melakukan ibadah. Karena apa? Menjaga dari api neraka. Maka didikan seorang perempuan kepada anaknya karena apa? Tiap hari seorang anak itu selalu bersama ibunya. Sampai ada ulama mengatakan, Abuya mengatakan, ketika seorang anak bangun di waktu subuh kok melihat bapaknya, melihat ibunya itu ibadah, maka itu adalah didikan yang sangat mulia, didikan yang sangat berharga. Maka dengan itulah anjuran memperbanyak sholawat ini di dalam kitab Abu Abil Farad, wa min a'dami ababil farji sholatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa qad bayyana sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah menjelaskan Rasulullah dalika binafsihi, dengan dirinya, kama ja'a fil hadis, seperti telah datang di dalam hadis an Abi Ubay bin Ka'ab. Qala, berkata Ubay, kultu ngucap isun, ya Rasulullah, ini aksaru sholati fikum, sesungguhnya saya akan memperbanyak sholawat fikum, untukmu.
aj'alu, saya menjadikan laka untuk min sholati, saya akan menjadikan hidupku ini untuk membaca sholawat kepadamu. Qala masyita, terserah kamu, kata Rasulullah dengan mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab. Qala berkata, qultu ar-rabi, seperempat hidupku untuk membaca sholawat untuk qala, kata Rasulullah, masyita, terserah kami, wa in zadatta wa in zitta, jika kamu akan menambah wa khairulak, maka itu lebih baik untukmu. Qala berkata Rasulullah, qala berkata fakultu, maka ngucap anisbah, separuh hari. Maka qala masyita fa in zitta, maka itu lebih baik, fa wa khairulak, maka itu lebih baik untukmu. Qala fakultu faqala qultu fasalasina, sepertiga. Qala masyita fa in zatat fa wa khairulak, maka Ubay bin Ka'ab qala mengendika aj'alu, saya jadikan laka untuk sholat bersolawat untukmu kullaha, 24 jam katanya. Ketika saya ingat 24 jam saya akan membacakan sholat kepadamu, kata Ubay bin Ka'ab. Qala berkata Rasulullah, idza tukfa, maka Allah akan tukfa, menyukupi hammuka, kepintunganmu, wa yaghfiru, dan akan mengampuni laka dzunubaka. Allah akan mencukupi kepentinganmu, kata Rasulullah. Kata ini berbicara dengan Ubay bin Ka'ab, dan Allah akan menghapus dosa-dosamu. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wal Hakim wa Sahih, di dalam kitab Sahih Bukhari. Maka dengan itulah kita sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai balas budi, kita mendoakan Rasulullah atau membacaan sholawat akan kembali kepada kita. Maka dengan itu terutama seorang perempuan adalah orang yang sangat, pada waktu itu orang yang sangat rendah. Dengan lahirnya Rasulullah sekarang sejajar dengan seorang laki-laki. Maka seorang perempuan itu patut mensyukuri, balas budi kepada Rasulullah menjadi mulia seperti sekarang ini. Maka sekarang ini juga bisa mendapatkan warisan, itu sebab wasilah dengan terutusnya Nabi Muhammad memuliakan umat, memuliakan semuanya manusia yang memuliakan dan yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat terutama untuk saya dan Anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah waliridha wal inayah. Afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.